Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken, Bai Lu Hao mengusap dagunya sambil berpikir. Kepala Seksi An Hao Min memberikan kontribusi besar bagi pertumbuhan persekutuan harimau putih sejauh ini. Itu adalah objek yang membuat orang seperti itu begitu terobsesi. Apakah kepala keamanan kita akan memberikan kontribusi yang telah lama hilang? Bai Lu Hao tersenyum di seluruh wajahnya. Kopi apa yang begitu pahit? Jinwu mengerutkan kening. Espresso dianggap mirip dengan kopi dari mesin penjual otomatis, yang lebih mirip obat Cina daripada kopi. Itu sebabnya harganya sangat mahal. Berapa banyak kopi kaleng yang bisa Anda minum seharga 34 yuan? Saat memikirkan berapa banyak gula yang harus dimasukkan untuk membuat kopi pahit terasa seperti kopi kaleng. Jingle 1. Pintu kedai kopi terbuka, dan An Hao Min dan Hikize masuk. Sini. Jinwu melambaikan tangannya. Seorang Hao Min dan Hikize yang sedang mencari Xiao Yu tersenyum saat melihatnya. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu lagi secepat ini. Setelah Han Hao Min menyapa dan duduk berhadapan dengan Xiao Yu, Hikize hanya menatap mata Xiao Yu dan duduk di sebelah Han Hao Min. Jinwu mengangguk. Seperti kata pepatah, serang selagi setrika masih panas. Seorang Hao Min mengeluarkan kertas tanda tangan segera setelah dia duduk. Pertama, mari kita bahas kondisinya. Sekilas terlihat bahwa An Hao Min ingin menandatangani kontrak dengan cepat. Tapi Jinwu dengan tegas menolak. Saya tidak datang ke sini hari ini karena penandatanganan itu. Seorang Hao Min berhenti mengeluarkan kertas tanda tangan. Hikize juga tampak bingung. Seorang Hao Min bertanya dengan kaku seolah tombol stop telah ditekan. Lalu kenapa kamu datang ke persekutuan harimau putih kita? Sebesar harapan, ada banyak kekecewaan. Pendatang baru besar yang masuk sendiri menolak begitu dia melihat surat penandatanganan. Apakah dia berubah pikiran dalam waktu sesingkat itu? Ketika An Hao Min penuh dengan keraguan, Xiao Yu membuka mulutnya dengan ringan. Aku di sini untuk membantu kalian berdua. Apa? Apa? An Hao Min dan Hikize memiliki reaksi yang sama. Keduanya saling memandang dan kemudian menatap Xiao Yu. Berbeda dengan dua orang yang panik itu, Jinwu melanjutkan dengan tenang. Bukankah kamu mengatakan bahwa karena tim penyerang kita memesan terlalu banyak ruang bawah tanah level C, tidak ada cara untuk melatih pemburu baru? Ya. Tapi kamu tidak bisa membawa mereka ke penjara bawah tanah tingkat tinggi hanya karena kamu tidak punya janji untuk penjara bawah tanah tingkat C. Itu sebabnya aku di sini. Seorang Hao Min memiringkan kepalanya dengan ragu. Aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Xiao Wu, yang berbicara dalam lingkaran besar, merasa sudah cukup, dan mulai langsung ke intinya. Kami ingin menjual izin untuk menyerang dan menjarah 3 portal tingkat C yang kami sediakan untuk Baihu. Apa? Hikize menghela nafas pendek. Baru pada saat itulah kedua anggota persekutuan harimau putih memahami tujuan Xiao Yu datang ke sini. Seorang Hao Min mengungkapkan keraguannya setelah memasukkan surat tanda tangan ke dalam tasnya. Jika kamu ingin membantu kami, bukankah lebih baik tidak membuat janji untuk portal? Jinwu menggelengkan kepalanya. Baru-baru ini, kita masih perlu menyerbu ruang bawah tanah tingkat C. Lalu kenapa hari ini? Tentu saja untuk membantu mereka berdua yang sedang dalam masalah. Xiao Wu tersenyum. Dapatkah Anda benar-benar percaya kata-katanya? Seorang Hao Min hanya ingin memikirkannya, tetapi Jinwu tidak memberinya waktu itu, dan melanjutkan, tentu saja kali ini saya secara khusus mentransfernya kepada Anda. Kami tidak dapat terus mendorong kembali. Jika kami tidak melakukannya, jika Anda tidak menangkap peluang ini dengan baik, itu akan memakan waktu lama. Sulit untuk membuat janji. Jinwu tampak seperti pembawa acara infomersial yang memberitahu orang-orang bahwa obral akan segera berakhir. Yah. Seorang Hao Min ragu-ragu. Tidak hanya wilayah metropolitan yang memiliki teleportasi. Jika memang tidak memungkinkan, Anda juga bisa membawa pendatang baru ke daerah lain untuk pelatihan. Tetapi pendekatan ini dapat mengganggu guild dan tim publik di area lokal. Tidak hanya itu. Itu juga akan diremehkan oleh persekutuan kota terkenal di selatan danau dan persekutuan ksatria di Yingnan. Anda tidak dapat dicap sebagai serikat bodoh yang pemburu barunya sendiri tidak dapat berlatih dengan sasis mereka sendiri.
Apa tidak bisa disebut stigma? Ini memang benar. Lagi pula, pemula mana yang ingin bergabung dengan guild yang diejek oleh guild lain? Jadi citra guild itu sangat penting. Ini baik. Setelah lama berpikir, An Haomin membuat keputusan yang tepat. Jual lisensinya kepada kami. 3 ruang bawah tanah tingkat C tepat untuk kami. Berapa banyak semuanya? Persekutuan Harimau Putih itu kaya. Namun dibandingkan dengan dana Liu Chen Jian, Bai Hu kurang baik, terutama karena ia takut putus dengan Xiao Yu, dan tidak ada konfrontasi yang alot. Jadi lebih baik bagi kita daripada Jinwu yang menyerahkan portal itu sendiri, bukan? Tapi harganya tidak begitu bersahabat. Satu port teleportasi menghujani 1 juta, dan semuanya berjumlah 6 juta. An Haomin dan Hikize berteriak kaget pada saat bersamaan. Itu terlalu. Melihat Hikize hendak membantah, An Haomin buru-buru menghentikannya. Terakhir kali juga. Begitu Xiao Yu mendengar bahwa harganya tidak ideal, dia langsung menolaknya. Di sisi lain, ini adalah peluang bagus. Butuh waktu lama untuk memesan portal level C setelah kehilangan kesempatan ini. Yang terburuk adalah jika demikian, Anda harus membawa sekelompok pemburu baru ke wilayah lain untuk pelatihan. Bernegosiasi sekali sebelum mengambil keputusan. Seorang Haomin belum mau menyerah. Tapi bagaimanapun, 20.000 yuan untuk pelabuhan teleportasi terlalu mahal. Baru-baru ini, harga rata-rata Liu Chen Hao untuk hak lisensi adalah sekitar 1,1 juta. Membayar 2 kali lipat juga konyol. Pihak lain juga harus memahami kebenaran ini. Dia berencana untuk memanggil harga tinggi terlebih dahulu dan kemudian berkompromi. Saat ini, dia tiba-tiba teringat apa yang dikatakan Bai Lu Hao sebelum meninggalkan kantor. Apakah itu 500.000 atau 1 juta? Anda harus membuat janji untuk saya pergi ke portal, mengerti? Ini menunjukkan bahwa bos juga mengizinkannya. Semua orang di departemen manajemen kedua mendengarnya, dan bos tidak bisa mengatakan apa-apa tentang apa yang terjadi. Seorang Haomin menelan, dan mengusulkan ide kompromi. 1 juta yuan sulit bagi kita. Bagaimana dengan 1,2 juta yuan? Ini baik. Jinwu mengulurkan tangannya sebelum An Haomin selesai berbicara. Seorang Haomin juga tanpa sadar memegang tangan lawan. Apakah ini tidak apa-apa? Ya, 1,2 juta untuk portal C-level. Transfer saja ke rekeningku. Bagaimana perasaan Anda bahwa masalah ini diselesaikan dengan sangat lancar, tetapi bagi An Haomin, itu adalah hal yang beruntung. Seorang Haomin menjabat tangan yang dipegangnya, lalu membungkuk. Terima kasih. Bagus. Jinwu mengikutinya sambil tersenyum. Dengan cara ini, An Haomin juga menghela nafas lega. Sekarang masalah pelatihan pemburu baru telah diselesaikan, dan hubungan dengan Jinwu juga sedikit meningkat. Transaksi awalnya berdasarkan kejujuran. Baik. Begitulah cara Anda perlahan mengembangkan hubungan yang baik. Suatu hari dia akan ditemukan. Tidak ada yang meludahi wajah seseorang yang sedang tersenyum, dan tidak ada yang menolak hadiah. Seorang Haomin mengepalkan tinjunya di dalam hatinya. Jinwu dan An Haomin bangkit dari tempat duduknya. Kalau begitu kita akan bertemu lagi lain kali. Ngomong-ngomong, ada ini. Jinwu mengembalikan tas belanja berisi gelas air itu kepada pemilik aslinya. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Piace out and bye-bye.